Perkenalkan, nama saya Elizabeth Maria Dilago. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 6, dari kelas A1 dengan NIM 1914-2010-175. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Nurse Olvi Manengkei, Eskep Mkes. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetapi sebelum itu kita masuk dalam pengertian dari IGD. Banyak yang belum tahu apa itu IGD. Jadi, IGD adalah salah satu bagian di dalam sebuah rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. IGD berfungsi juga memberikan pelayanan medis yang sifatnya gawat dan darurat selama 24 jam 7 hari dalam seminggu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian triase, pengertiannya apa saja, tujuannya apa saja, 4 kategori warna itu apa saja, dan kegunaannya pada pasien yang datang di IGD. Yang pertama, pengertian triase. Triase adalah proses khusus memilah dan memilih pasien berdasarkan beratnya penyakit, menentukan prioritas perawat gawat medik serta prioritas transportasi. Artinya, memilih berdasarkan prioritas dan penyebab ancaman hidup. Yang kedua, tujuan triase. Tujuan triase adalah mengidentifikasi pasien yang membutuhkan tindakan resusitasi segera, menetapkan pasien ke area perawatan untuk memulai tindakan diagnostik atau terapi. Yang ketiga, kita masuk ke 4 kategori warna tersebut. Yang pertama, kategori merah. Pasien dengan kategori merah merupakan pasien prioritas pertama yang membutuhkan pertolongan segera. Contohnya, pasien dengan kategori ini adalah pasien dengan cedera kepala berat, luka bakar level 3, serangan asam akut, serangan jantung atau shock anfulkasis. Yang kedua, kategori kuning. Pasien dengan kategori kuning juga perlu tindakan segera, hanya saja tidak dalam kondisi kritis. Contoh pasien dalam kategori ini adalah kecelakaan dengan luka robek. Kategori hijau. Pasien dengan kategori hijau umumnya mengalami luka ringan dan masih dapat berjalan dan mencari pertolongan sendiri, seperti lecet setelah kecelakaan atau demam tinggi tetapi kondisi vital stabil. Dan kategori yang terakhir adalah kategori hitam. Kategori hitam hanya diperuntukkan bagi yang sudah tidak mungkin tertolong lagi atau sudah meninggal saat dibawa ke IGD. Kita akan masuk dalam pembidaya. Saya akan menjelaskan tentang pembidayaan dan cara pemasangan pembidayaan pada pasien. Pembidayaan merupakan tindakan embolisasi eksternal bagi tubuh yang mengalami patah tulang menggunakan alat bernama bidai dan dipasang dengan menyesuaikan bentuk tubuh agar tidak terjadi deformitas atau perubahan bentuk tubuh. Kita masuk dalam alat. Yang pertama ada bidai terbuat dari bambu, kain pertama, kain kedua, dan kain ketiga. Selanjutnya dilakukan pengecekan cedera ekstremitas atas dan telapak tangan. Pada fraktur terbuka, maka perlu dilakukan kontrol pendarahan lebih dahulu, serta mengembalikan fragmen tulang yang menonjol atau keluar lewat luka. Apabila pendarahan sudah dikontrol, maka baru dilakukan pembidaian. Pemasangan alat. Yang pertama,
Pasang bidai dari bambu atas dan bawah lengan tangan pasien. Selanjutnya, pemasangan kain yang pertama. Pastikan akad lengan pasien dengan hati-hati agar pasien tidak merasa sakit. Yang kedua, pemasangan kain yang kedua dilakukan seperti yang pemasangan kain pertama, yaitu angkat tangan pasien dengan hati-hati agar pasien tidak merasa sakit. Lalu, pemasangan kain yang ketiga seperti pemasangan pada kain yang pertama dan kedua. Lalu, ikat dengan perlahan, pastikan pasien tidak merasa kesakitan. Setelah itu, dilakukan pengecekan lengan apakah ada pendarahan atau gejala lain. Itulah video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan buat penutup video ini saya ingin mengajak teman-teman serta adik-adik yang baru lulus SMA, SMK, yang masih bingung mau masuk di kampus mana. Nah, saya ada rekomendasikan salah satu kampus yang ada di Manado, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sana ada beberapa pilihan fakultas. Dan marilah bergabung bersama saya di Fakultas Keperawatan. Terima kasih.